Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proses produksi roti manis dan dikerjakan di sini oleh yang pertama yaitu saya sendiri, Fatoni, dan yang kedua Dani, dan ketiga Bahtiar Faturrahman, dan keempat Ananda Gita Firdaus. Di sini pendahuluannya, salah satu bahan baku roti yang paling penting adalah ragi atau yeast. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Fungsi utama ragi adalah mengembangkan adonan. Pengembangan adonan terjadi karena ragi menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Selama fermentasi, gas ini kemudian terperangkap dalam jaringan gluten yang menyebabkan roti bisa mengembang. Komponen lain yang terbentuk selama proses fermentasi adalah asam dan alkohol yang berkontribusi terhadap rasa dan aroma roti. Namun, alkohol akan menguap dalam proses pemanggangan roti. Proses pengembangan adonan merupakan suatu proses yang terjadi karena sinkron antara peningkatan volume sebagai akibat bertambahnya gas-gas yang terbentuk sebagai hasil fermentasi dan protein larut, lemak dan karbon dioksida yang juga mengembang dan membentuk film tipis. Dalam proses ini terlihat dua kelompok daya, yaitu yang pertama daya produksi gas dan yang kedua daya penahan gas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya produksi gas adalah konsentrasi ragi roti, gula, malt, makanan ragi, dan susu selama berlangsungnya fermentasi. Berdasarkan uraian kali ini, yaitu pembuatan roti manis, untuk mengetahui cara pembuatan roti manis dengan bantuan mikroorganisme. Nah, di sini ada pengertian roti. Yang pertama, roti merupakan produk pangan berbahan dasar tepung terigu yang difermentasi dengan ragi roti atau bahan pengembang lainnya yang diolah dengan cara dipanggang. Roti termasuk dalam salah satu produk bioteknologi konvensional karena adanya proses fermentasi yang memanfaatkan mikroorganisme. Dan selanjutnya adalah bahan-bahan dan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada beberapa bahan baku utama dari produk roti. Yang pertama itu adalah tepung terigu. Tepung terigu adalah salah satu bahan utama pembuatan roti. Tepung yang digunakan dalam pembuatan roti merupakan tepung mengandung protein tinggi sebesar 11-13% protein. Yang kedua ada ragi atau yeast. Ragi merupakan mikroorganisme atau satu makhluk hidup berukuran kecil. Ragi sendiri berfungsi sebagai pengembang adonan dengan produksi gas CO2. Selanjutnya ada gula. Gula yang digunakan dalam proses pembuatan roti umumnya adalah gula sukrosa atau yang biasa disebut gula pasir yang berasal dari tebu atau bit. Selanjutnya ada telur. Telur dalam pembuatan roti berfungsi untuk membentuk suatu kerangka yang bertugas sebagai pembentuk struktur. Selanjutnya ada garam. Garam dapur NaCl seringkali dimanfaatkan dalam industri pangan. Penggunaan garam dengan jumlah yang sedikit berfungsi sebagai pembentuk cita rasa, sedangkan dalam jumlah yang cukup banyak berperan sebagai pengawet. Selanjutnya ada air. Air yang digunakan dalam pembuatan roti biasanya adalah air es. Air sendiri berperan penting dalam pembentuk adonan karena dapat mengontrol kepadatan dan suhu adonan. Selanjutnya ada susu. Penggunaan susu untuk produk bakery berfungsi membentuk flavor, mengikat air sebagai bahan pengisi, membentuk struktur yang kuat karena adanya protein berupa
kasein. Selanjutnya ada mentega. Mentega dapat dibuat dari lemak susu yang manis atau yang asam. Mentega dari lemak yang asam memiliki cita rasa yang kuat. Lemak susu dapat dibiarkan menjadi asam secara spontan atau dapat dimemaskan dengan pengembangan pupuk murni bakteri asam laknat. Selanjutnya yang terakhir ada bread improver. Bread improver merupakan bahan tambahan dalam pembuatan roti yang mengandung protein dalam bentuk gluten. Gluten sendiri memiliki fungsi mempertahankan udara yang masuk ke dalam adonan pada saat proses pengadukan dan gas yang dihasilkan oleh ragi pada waktu fermentasi sehingga adonan menjadi mengembang. Baik, saya akan melanjutkan ke diagram alir proses pembuatan roti. Tahap pertama itu tahap pencampuran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencampuran pertama, susu full cream, ragi, gula, dan terigu. Kemudian pencampuran kedua, air dan telur. Pencampuran ketiga, garam dan margarin. Setelah itu, masuk ke tahap fermentasi selama 1 jam. Setelah itu, dilakukan pengempisan adonan dengan CO2. Kemudian, dilakukan penimbangan adonan seberat 10 gram. Setelah itu, dilakukan pembentukan dan pengisian adonan dengan bahan isian. Kemudian, masuk ke tahap fermentasi 2 selama 30 menit. Setelah 30 menit, masuk ke tahap tempering selama 5 menit. Setelah tempering, masuk ke tahap baking selama 25-30 menit dengan uap panas. Kemudian, setelah matang, jadilah roti. Kemudian ada tabel hasil pengamatan pembuatan roti manis seberat 216 gram. Basisnya 200 gram, bahan utamanya tepung cakra 77,7 gram dan tepung segitiga 30 gram. Bahan tambahan foaming 5 gram, ragi 2 gram, BI 0,2 gram, sukrosa 18 gram, air susu 33 gram, margarin 18 gram, garam 0,1 gram, telur 16 gram, dan bahan isian 5 gram. Untuk persentase produk 108%, warna pink kecoklatan, rasa manis, aroma khas roti manis, teksturnya lembut, penampakannya menarik, dan bisa dilihat gambar produknya. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa roti adalah produk makanan yang terbuat dari fermentase tepung terigu dengan ragi atau bahan pengembangan lain. Fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki, dan mikrobia yang umumnya terlihat dalam fermentasi adalah bakteri, khamir, serta kapang. Sedangkan khamir jenis Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis khamir yang paling umum digunakan pada pembuatan roti. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa klik subscribe dan komen like.